Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan melanjutkan pembahasan tentang metode ilmiah. Jadi, metode ilmiah adalah cara sistematis yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan masalah. Langkah-langkah metode ilmiah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah rumusan masalah, pengumpulan data, dan hipotesis. Pada video ini kita akan lanjutkan eksperimen, analisis data, kesimpulan, dan mengkomunikasikan hasil penelitian. Baik, kita masuk ke eksperimen. Nah, pada saat kita melakukan eksperimen, kita harus menentukan variabel-variabel yang ada pada eksperimen. Ada 3 macam variabel ya. Yang pertama variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah faktor yang diubah-ubah dan akan mempengaruhi hasil penelitian. Contoh, ketika kita ingin mengetahui pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tomat, maka jenis pupuknya berbeda-beda. Misalnya ada pupuk kandang dan ada pupuk NPK, ya. Jadi jenisnya ada 2 ya, pupuk kandang dan pupuk NPK. Nah, kemudian variabel terikat. Variabel terikat adalah faktor yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau hasil yang ingin kita amati. Nah, di sini yang diamati adalah tinggi tanaman, ya, sebagai variabel terikat. Kemudian yang ketiga, variabel kontrol, yaitu faktor yang dikondisikan atau dipertahankan sama sepanjang eksperimen. Nah, berarti di sini yang harus sama adalah jenis tanaman tomatnya harus sama, media tanamnya harus sama, dan penempatan selama penelitian juga sama. Nah, setelah kita menentukan variabel, maka kita lakukan eksperimen. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, lakukan pengamatan, kemudian isilah tabel pengamatannya. Misalnya di sini kita akan mengamati bagaimana pengaruh jenis pupuk, yaitu pupuk kandang dan pupuk NPK, terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Nah, kita amati ya, dari hari kedua bagaimana tingginya, hari keempat, hari ke-6, hari ke-8, dan hari ke-10. Ternyata di sini ada perbedaan ya. Pada hari ke-10 pupuk NPK ternyata tinggi tanamannya lebih tinggi. Nah, kalau sudah pengamatan, maka kita harus menganalisis data. Analisis data berdasarkan tabel yang sudah dibuat tadi, maka dibuat grafik. Bisa dalam bentuk grafik, bisa juga dalam bentuk diagram batang, ya. Di sini berarti yang X-nya menunjukkan hari, yang Y-nya menunjukkan tinggi tanaman, ya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan diambil dari jawaban sesungguhnya pada permasalahan yang diujikan dan berdasarkan data pengamatan serta hasil analisis. Contoh, jenis pupuk yang berbeda mempengaruhi tinggi tanaman tomat. Nah, jadi H1-nya diterima ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan analisis data, tanaman tomat yang diberi pupuk NPK ternyata lebih tinggi daripada tanaman tomat yang diberikan pupuk kandang. Nah, yang ketujuh adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Nah, publikasi dapat dalam bentuk seminar atau laporan tertulis. Nah, apabila dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis, maka ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah judul. Nah, judul itu harus kalimatnya singkat dan padat. Lalu ada abstrak. Nah, abstrak ini berisi tentang judul, penulis, latar belakang, tujuan, teknik pengambilan dan pengolahan data, serta hasil penelitian. Kemudian juga ada pendahuluan. Di dalamnya adalah latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah dan tujuan serta manfaat penelitian. Lalu kajian teori relevan yang membantu penyusunan hipotesis, metode penelitian meliputi tempat dan waktu, alat dan bahan, desain penelitian serta cara kerja. Hasil dan pembahasan adalah data hasil pengamatan dan pembahasan yang dibuat oleh penulis. Kesimpulan dan saran, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran berupa tabel, data mentah, dan foto hasil penelitian. Nah, itulah tahapan dari metode ilmiah. Mari kita praktek ya.